Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada episode kali ini saya akan menerangkan tentang profil Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kiai Haji Marzuki Mustamar lahir di Blitar tanggal 22 September 1966. Sungguh beruntung Kiai Marzuki karena dilahirkan dalam keluarga yang taat beribadah sekaligus mengerti agama. Ya, abahnya adalah seorang kiai. Alhasil sejak kecil Kiai Marzuki dibesarkan dan dididik oleh kedua orang tua beliau dengan disiplin ilmu yang tinggi. Di bawah pengawasan orang tua beliau, inilah putra dari Kiai Mustamar dan Nyai Siti Zainab ini mulai belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama. Saat duduk di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah sampai sebelum belajar di Malang, anak kedua dari 8 bersaudara ini mulai belajar ilmu nahwu, syorof, tasawuf, dan ilmu fikih kepada Kiai Ridwan dan kiai-kiai lain di Blitar. Sejak SMP, beliau diminta mengajar Al-Quran dan kitab-kitab kecil lainnya kepada anak-anak dan tetangga beliau. Pada usia yang masih belia, beliau sudah menghatamkan dan faham kitab Mutammimah pada saat beliau kelas 3 SMP. Selepas dari SMP Hasanuddin, beliau melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Telogo, Blitar. Kiai Marzuki Mustamar muda merupakan pemuda yang beruntung sebab di usia beliau yang masih belia itu, beliau sudah mendalami ilmu agama ke beberapa orang kiai di Blitar. Di antaranya beliau mendalami ilmu balaghah dan ilmu mantek kepada Kiai Hamzah, mendalami ilmu fikih kepada Kiai Abdul Mujib, dan ilmu hadis kepada Kiai Hasbullah Ridwan. Ketika beliau duduk di bangku aliyah, beliau sudah khatam kitab hadis Muslim dan kitab-kitab kecil lainnya. Sebelum beliau belajar di Malang, selama di Blitar yang mengajar beliau adalah orang tua sendiri. Kiai Hasbullah Ridwan yang masih eyang beliau, Kiai Hamzah dan Kiai Mujib adalah guru beliau di Mantelogo. Setamat dari Mantelogo pada tahun 1985, Kiai kelahiran 22 September 1966 ini melanjutkan jenjang pendidikan formalnya di IAIN Malang, yang waktu itu masih merupakan cabang IAIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk menambah ilmu agama yang sudah beliau dapat, Kiai yang juga anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang ini nyantri kepada Kiai Haji Masduki Mahfud di Pondok Pesantren Nurul Huda Merkosono. Mengetahui kecerdasan dan keilmuan Kiai Marzuki yang di atas rata-rata santrinya yang lain, akhirnya Kiai Masduki memberi amanah kepada Kiai Marzuki untuk membantu mengajar di pesantrennya. Meskipun saat itu Kiai Marzuki masih berusia 19 tahun. Selain itu, Kiai Marzuki juga beruntung karena beliau seringkali diminta untuk mendampingi dakwah Kiai Masduki Mahfud saat mengisi pengajian maupun dalam rapat-rapat organisasi kemasyarakatan. Dari sinilah Kiai Marzuki mulai mengetahui betapa beratnya tugas seorang ulama dalam mengayomi umat. Dari gurunya yang juga Rois Suriah NU wilayah Jawa Timur itu, Kiai Marzuki belajar akan keistiqomahan menjadi seorang guru. Salah satu kelebihan beliau saat masih duduk di bangku kuliah, Kiai Marzuki sudah biasa memberikan kursus nahwu kepada mahasiswa juniornya. Namun ternyata banyak juga mahasiswa yang tidak hanya belajar nahwu, namun juga mengaji kitab kepadanya. Dengan begini keilmuan beliau semakin terasa. Kemudian pada tahun 1987, Kiai berputra 7 ini mendapatkan kesempatan belajar di Libya, Jakarta. Setelah menempuh 2 tahun masa studinya di sana, Kiai Marzuki kembali ke Malang untuk membantu mengajar di pesantren Nurul Huda Merkosono dan melanjutkan kuliah S1. Pada tahun 1994, Kiai Marzuki memulai hidup baru. Beliau mempersunting salah seorang santriwati Pondok Nurul Huda yang bernama Saidah. Sang istri merupakan putri Kiai Ahmad Nur yang berasal dari Lamongan. Kiai Marzuki sangat bersyukur sekali sebab gadis yang menjadi pendamping hidup beliau adalah seorang hafidhoh. Selang 1 bulan setelah menikah, Kiai Marzuki bersama istri mencoba mengadu nasib dan hidup mandiri. Saat itu Kiai Marzuki memilih daerah Gasek, Kecamatan Sukun sebagai tempat jujukan beliau. Pada mulanya beliau mencari rumah kontrakan yang dekat dengan masjid, dan akhirnya beliau mengontrak di rumah salah seorang warga yang bernama Pak Har. Setelah
segala sesuatunya dianggap cukup, Kiai Marzuki akhirnya menempati tempat yang baru. Pada saat beliau boyongan, tak lupa santri-santri Pondok Nurul Huda ikut mengantarkan Kiai Marzuki boyongan ke tempat barunya dan membantu usung-usung barang-barang dan kitab-kitab guru mereka. Tanpa diduga, sebelumnya pada hari pertama beliau menempati rumah itu, ternyata sudah banyak santri yang datang mengaji kepada beliau. Di rumah yang sederhana itulah Kiai Marzuki mengajar para santri. Mereka yang waktu itu belajar merupakan cikal bakal santri dan pesantren beliau yang kini menjadi benteng utama umat di wilayah Gasek. Karena santrinya semakin bertambah banyak, maka rumah beliau tidak memadai sebagai tempat belajar. Namun alhamdulillah Allah memberikan jalan. Waktu itu di daerah Gasek sudah ada yayasan Sabilur Rosyad yang sudah memiliki lahan luas. Namun setelah beberapa tahun didirikan, yayasan ini belum bisa berkiprah secara optimal. Akhirnya Kiai Marzuki bekerja sama dengan yayasan Sabilur Rosyad mendirikan sebuah pesantren dengan nama Sabilur Rosyad. Selain sibuk membimbing para santri, Kiai yang pernah menjabat sebagai ketua jurusan bahasa Arab Universitas Islam Malang ini juga disibukkan dengan urusan umat. Tiada hari tanpa memberikan pengajian atau maudhah kepada umat, mulai mengisi pengajian dari masjid ke masjid, belusukan keliling kampung, dan lain sebagainya. Saat ini Kiai Marzuki juga aktif di berbagai organisasi keagamaan, di antaranya pernah menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Malang dan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, dan menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Kedalaman ilmunya sangat dirasakan oleh umat. Sebagai contoh, beliau menyusun sebuah kitab tentang dasar-dasar atau dalil-dalil amaliyah yang dilakukan oleh warga Nahdliyin. Melalui kitab ini, Kiai Marzuki ingin membuka mata umat bahwa amalan mereka ada dasar hukumnya, sekaligus menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak setuju dengan sebagian amaliyah warga Nahdliyin. Saking hebat dan luasnya beliau menerangkan itu semua, sampai Kiai Baidowi, Ketua MUI Kota Malang, memberikan julukan Hujatun NU. Pada tahun 2010 ada satu karya dari tulisan beliau yang monumental, yang kini sudah puluhan kali dicetak ulang dan disampaikan di hampir seluruh penjuru Nusantara, yaitu Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat. Buku ini berisi sanggahan kepada beberapa kelompok, terutama Salafi Wahabi yang suka membid'ahkan amaliyah kaum Nahdliyin, dikutip dari dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan kaidah-kaidah usul fikih. Buku ini masih diperuntukkan untuk kalangan terbatas karena masih berbahasa Arab. Harapan beliau buku tersebut bisa disampaikan kepada orang lain manakala sudah dibacakan dan diijazahkan pengarangnya secara langsung.